gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih bikin konten itu cuma bermodalkan action cam? Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar kira-kira bisa nggak sih kita bikin konten full buat YouTube gitu ya, tapi full produksinya itu cuma pakai action cam. Ini pertanyaan yang menurut gue cukup valid karena memang ini adalah salah satu jenis kamera yang paling terjangkau untuk para konten kreator pemula. Nah, jawaban singkatnya gue langsung taruh di depan, sebenarnya bisa-bisa aja selama kalian bisa menyesuaikan tipe kameranya ini sesuai dengan kebutuhan konten kalian. Karena kita sendiri juga sebenarnya udah sempat buktiin sih, kita sempat bikin konten juga yang full semuanya itu direcord pakai action cam doang. Kalau kalian nggak tahu, kita sempat ya iseng-iseng aja sih bikin channel otomotif dengan nama Sotoy Motif, dan waktu itu kita sempat bikin satu konten tentang Ion UT yang full konten tersebut itu diproduksi cuma pakai action cam dari DJI doang. Dan ya menurut gua result yang diberikan itu tetap jadi konten yang proper dan punya views yang mencukupi juga lah, cukup lumayan. Bahkan lebih banyak kayaknya dari rata-rata views di SC Media ini. Emang kalau kalian suka ngelihat kontennya secara mendetail dari segi kualitas visual, mungkin bukan yang terbaik. Tapi balik lagi, goalsnya adalah menyelesaikan kontennya sendiri sampai orang-orang bisa nikmati, bisa tonton, dan bisa mendapatkan informasi dari konten tersebut. Dan itu sangat-sangat mencukupi. Apalagi kalau kalian pakai action cam dari DJI ya. Salah satunya yang kita bikin konten Ion UT tersebut juga sekalian kita nyobain DJI Action 6. Tapi nggak harus yang ini juga, ini adalah yang flagship yang paling mahal sekarang, tapi kalian punya opsi kayak Action 5 Pro dan juga DJI Osmo Nano ini. Dan kelebihannya kalau kalian pakai action cam DJI adalah kalian bisa nge-record dengan format 10-bit D-Log-M. Jadi kalian ngerekamnya itu udah 10-bit dan juga dengan warna yang agak flat dengan nama D-Log-M. Dimana kalau kalian pakai warna tersebut, mode tersebut, kalian bisa pakaiin LUT yang udah kita develop, yang warnanya, karakter warnanya itu bisa mendekati sebuah kamera mirrorless gitu. Warnanya terlihat profesional. By the way, kalau kalian kepo ya, kita jual LUT-nya itu di stdigital.id, dan selama bulan Maret ini kalian pakai kode voucher MAR26 kalian bisa dapat diskon tambahan lagi di berbagai produk-produk digital kita. Ya salah satunya adalah LUT untuk D-Log-M tersebut. Tapi memang ya LUT tersebut diciptakan untuk mendapatkan warna yang terlihat profesional. Tapi gini, itu adalah warna. Karakter gambarnya sendiri, gue sih bisa bilang bukan yang cukup deket dengan kamera-kamera profesional. Karena action cam itu punya tendensi tendensi tujuannya sendiri. Tujuan dia tuh bukan buat bikin konten-konten yang estetik banget. Tujuan dia adalah mendapatkan informasi gambar sebanyak mungkin, momen-momen sebanyak mungkin gitu kan. Dan biasanya dia punya karakter lensa itu wide. Jadi gambarnya luas dengan ketajaman fokus yang mencangkup ke seluruh area gambar gitu. Jadi beda sama kamera-kamera profesional yang biasanya ada depth of field-nya itu lebih di subjeknya, lalu biasanya depan atau foreground atau background-nya itu defokus atau agak ngeblur, sedangkan action cam itu biasanya enggak. Jadi karakternya memang kalau dibilang mirip kamera mirrorless ya lebih ke warnanya aja. Tapi secara karakteristik gambarnya sendiri tetap membawa ala action cam. Tapi memang balik lagi ke fiturnya sendiri ya. Dan ya tadi, kalian lebih mementingkan apa di dalam konten kalian. Penyesuaian kalian, kebutuhan kameranya sesuai dengan kontennya. Yang gue suka juga kalau dari action cam DJI sekarang gitu ya, dia bisa connect secara seamless dengan mic wireless DJI yang membuatnya bisa membawa audio narasi yang cakep tanpa effort yang besar gitu. Bahkan di kameranya pun kita nggak usah pasangin receiver. Bisa langsung tinggal nyalain kameranya, nyalain mic-nya, kita ngomong itu suara yang ditangkap langsung tajam banget. Dan itu membantu banget ketika kalian bikin kontennya mungkin sambil bercerita atau kalian memberikan narasi-narasi tertentu di dalam video kalian, itu bisa langsung ketangkep dengan sangat bagus. Sama tadi, selain kualitas gambar mungkin bukan yang terbaik, kalau kalian ngejarnya low light, action cam itu biasanya bawa sensor yang nggak terlalu besar juga, dan kalau kalian pakai di kondisi yang agak low light,
mulai sore hari, mulai golden hour, atau bahkan mungkin di malam hari di tempat-tempat yang sebenarnya banyak lampu gitu ya, cuman di malam hari. Jadi nggak terlalu terang, itu biasanya dia mulai struggle. Walaupun sekarang ya action cam DJI juga punya Super Night namanya, mode malam, ya tetap gambarnya bisa kelihatan, konteks dalam video kalian tetap bisa dijelaskan, tapi ya nggak begitu bagus gambarnya. Bahkan kalau misalkan kalian ngambil gambarnya malam, gue lebih rekomendasikan jajaran action camnya Insta360, kayak Insta360 X Pro atau Go Ultra gitu ya. Itu algoritma di mode malamnya, atau kalau mereka itu namanya Pure Video, itu lebih cakep, bisa kelihatan lebih terang dan ya lebih kepake kalau kalian memang lebih banyak bikin kontennya di kondisi-kondisi low light. Emang kelebihannya sendiri kalau kalian konten pakai action cam itu lumayan spesifik ya, dan tak terkalahkan sama jenis kamera-kamera lainnya. Yang pertama adalah soal ringkas. Kalian ya lihat sendiri aja, di depan gua ada 3 kamera dan tiga-tiganya bisa gue masukin ke kantong gua berbarengan gitu kan. Bener-bener ringkas banget. Lalu kualitas gambarnya karena dia ditujukan untuk aksi, gambarnya sendiri kalau kalian pakai bawa jalan kaki, kalian bawa lari, kalian bawa jalan-jalan gitu segala macam, itu gambarnya bakal menghasilkan gambar yang stabil, yang otomatis orang nontonnya juga lumayan appealing. Mungkin secara estetik bukan yang paling bagus, tapi paling nggak orang tuh nggak ribet gitu nonton kalau misalkan videonya getar-getar. Sama yang spesifik di bawah action cam adalah kalau kalian pengguna yang jorok atau yang clumsy gitu ya, ceroboh, ya ini adalah kamera yang paling tahan banting. Mungkin kita contohin di sini, gitu ya. Yang ini pakai lensa makro by the way, harusnya gue tidak melakukan itu, tapi aman, walaupun ya dia agak keluar optiknya, jadi agak-agak ngeri tadi. Cuman ya, kalau kalian clumsy, kalau kalian ya kalau naruh kamera langsung di tas bareng-bareng, tas kalian aur-auran, atau kalian naruh suka sembarangan, suka jatuh dan lain sebagainya, ya memang yang paling tahan itu adalah jajaran-jajaran action cam ini gitu. Dan menurut gue ini tak tertandingi ya. Kalian mau pakai kamera mungkin kayak pocketnya DJI di Pocket 3 gitu ya, apalagi dia bawa gimbal gitu kan. Kalau kalian simpen sembarangan, gimbalnya keputer-keputer, kepelitak gitu kan, itu bisa repot. Begitu juga layarnya, karena dia layar bergerak gitu kan. Dan ya kalau kalian bawa kamera-kamera mirrorless, ya kalian lakuin kayak tadi juga nggak akan mungkin gitu. Jadi buat ditaruh di tas, itu harus tasnya yang lebih aman juga, tasnya yang punya padding-padding lumayan bagus. Sedangkan kalau kalian pakai action cam, ya itu tadi, udah ringkas, gambarnya stabil, dan dia tahan banting juga kalau kalian kontennya agak clumsy. Jadi overall menurut gua, balik lagi ke statement gue yang di awal, bisa-bisa aja, sah-sah aja kalau kalian pengen konten full itu cuma pakai action cam aja. Karena ya balik lagi, kalau kalian tidak berorientasi pada visual dari gambar kalian, justru kalian lebih berorientasi pada momen yang kalian ambil sebanyak mungkin dan juga storyline di dalam konten kalian. Menurut gua ini udah pilihan yang paling tepat. Sangat sah-sah aja kalau kalian konten pakai action cam. Justru yang paling salah itu adalah kalau kalian nunggu dulu ngumpulin budget sampai banyak buat beli kamera yang level profesional dan kalian baru ngonten. Karena pertama kali ngonten, mau sebagus apapun gear kalian, itu udah pasti bakal ada gagalnya dulu lah gitu, udah pasti bakal jelek dulu. Jadi menurut gua kalau kalian budgetnya hanya cukup untuk action cam dulu, ya silahkan ambil aja dan sah banget buat kalian ngonten. Apalagi dengan sekarang kita dimanjakan dengan action cam yang harganya cukup terjangkau, tapi bisa ngasih kualitas gambar yang benar-benar cakep. Apalagi dengan ukuran-ukuran yang compact juga kayak gini. Jadi ya, menurut gua oke lah kalau mau ngonten pakai action cam aja. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar ngonten pakai action cam kali ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian ada yang ngonten pakai action cam doang, atau kalian punya pendapat sendiri juga soal orang-orang yang ngonten pakai action cam? Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar, karena siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman yang lain. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.